Selamat sore teman-teman semua, salam sejahtera dan semoga kita semuanya selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada sesi ini Empu akan menanggapi request dari saudara kita yang bertanya tentang masalah pisau pada anak mandau. Sebelum Empu menjelaskan, kita ngopi dulu. Ayo ngopi teman-teman. Jadi ada saudara kita yang bertanya, Empu, saya kepingin tahu tentang anak pisau yang ada pada mandau itu seperti apa, dan waktu membuat anak pisau itu memasukkannya seperti apa, terus mencabutnya seperti apa, bentuk bilahnya juga kepingin tahu, dan kegunaannya. Nah, memang pada saat kemarin itu sudah dijelaskan dan diuraikan, tetapi karena request ini disampaikan oleh saudara kita beberapa kali, beberapa orang yang menanyakan hal ini, maka Empu mau tidak mau harus menanggapinya dan menjelaskannya kembali lagi tentang masalah anak pisau pada mandau yang ada pada mandau seperti itu. Oke, jadi ini mandau yang sering Empu bawa kemana-mana, ke kebun, ke lahan. Teman-teman bisa melihat semua. Nah, ini sebenarnya hulu mandau kemau, sudah tua dan patah seperti itu. Memang Empu tidak pernah menganjurkan saudaraku memakai gagang mandau tanduk untuk bekerja. Itu enggak harus gagang mandau kayu, karena tanduk ini licin. Itu kok Empu pakai gagang tanduk. Nah, ini memang pada saat genting, sesuai apa yang pernah Empu katakan waktu lalu, bahwasanya semua mandau itu bisa digunakan dan dimanfaatkan, cuma pada proporsinya yang berbeda. Gagang tanduk mau kita pakai kerja segala macam, nggak ada larangan, boleh, dan itu juga cukup bagus serta memang layak untuk menjadi pegangan. Tetapi pada fungsinya tanduk tidak difungsikan untuk mandau kerja seperti itu, dan Empu membuktikan bahwa gagang tanduk memang bisa dipakai gitu. Nah itu oke. Jadi ini anak pisau pada mandau. Nah, teman-teman bisa melihat semua. Nah, ini namanya tabin, pembungkus anak pisau. Nah, ini sudah rusak, mulai tembus anak pisaunya sudah. Tabin ini minta diganti. Tabin ini pernah dijelaskan beberapa bulan yang lalu, yaitu dari yang namanya pohon resi, mirip seperti pohon aren tapi bukan pohon aren, dia resi. Nah, itu diambil pelepahnya, diraut, dijemur. Setelah jemur kering kan bisa disimpan, kemudian kita bisa memakainya satu persatu sesuai kebutuhan kita. Ketika kita mau memasangnya harus direndam dulu, baru kita memasangnya, membentuk untuk sesuai kebutuhan, agar pisau bisa masuk, jangan juga terlalu besar tapi sesuai pantas dengan sarungnya seperti itu. Nah, ini posisi pisau gimana nih, paksa Empu mencabut di sebelah kiri, seharusnya sebelah kanan. Nah ini anak pisau yang sering Empu pakai. Nah ini tuh. Nah, jadi kalau aturan kita Dayak Benua, membuat anak pisau itu harus seperti ini, bukan seperti ini. Kalau seperti ini itu bukan mandau benua. Ya, memang saudara kita yang lain ada yang membuat anak pisau itu seperti ini. Nah, tapi kalau untuk benua, dia anak pisaunya harus seperti ini dibuat. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi anak pisau pada mandau itu bukanlah semacam perhiasan semata, tetapi dia mempunyai peranan sama seperti mandau yang kita pakai.
Nah, bahkan anak pisau ini mempunyai peranan yang justru lebih banyak dibanding mandau. Itu kalau mandau ini kan hanya posisinya nih, nimpas saja posisinya, nebang atau memotong. Tetapi kalau pisau ini untuk meraut, seumpamanya memotong apa, membelah rotan, untuk mengukir juga pisau ini juga dipakai. Gimana bentuknya empu anak pisau? Nah, empu ulangi lagi. Nah ini, tetapi perlu diingat bentuk anak pisau itu tidak seperti ini saja, banyak macam, dan itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kadang-kadang untuk mengukir dia berbeda, untuk meraut sarung juga dia bentuk mata bilahnya juga berbeda, tetapi pada umumnya kebanyakan seperti ini. Nah, untuk ketebalannya, nah teman-teman bisa lihat. Nah pisau, kenapa empu harus dipasang tanduk di sini? Nah, sebenarnya anak pisau itu nggak mesti harus dipasang tanduk di sini, nggak, macam-macam. Kadang-kadang dianyam dengan rotan, kadang-kadang dikasih besi putih kalau ada, aluminium atau kuningan bisa juga. Yang penting tujuannya agar ketika kita meraut sesuatu yang keras pada tekanan tertentu, ininya tidak pecah. Nah itu kalau seumpamanya tidak ada bunyi benua, itu kamang penahannya ini takut di sininya pecah. Nah jadi dengan adanya kamang ini maka dia nggak pecah. Nah, terus panjangnya gagang bilah anak pisau itu seberapa empu? Paling enggak, karena kita ketinggian badannya masing-masing, untuk menyesuaikan anak pisau itu sebenarnya tergantung daripada panjang mandau yang ada. Tetapi kalau tidak ada anak mandau, kita ingin membuat anak pisaunya saja, panjangnya kurang lebih 1 kilan. Teman-teman bisa melihat sekitar 2 kilan itu paling standar. Itu biasanya, kadang-kadang dia lebih panjang lagi. Anak pisau mandau itu tidak boleh dia terlalu pendek. Nah ini sudah sedang, teman-teman bisa lihat posisinya kan kita meraut begini nih. Nah ini, nah dia harus sampai di sini atau dia lewat segini. Jangan juga dia lewat sampai sekilan, panjangnya terlalu panjang betul, takut nanti pas waktu kita meraut ada yang lewat di belakang tersentuh, maka tangan kita akan terluka. Nah jadi ketika teman-teman melihat ada mandau yang tidak ada anak pisaunya, mohon maaf, empu tidak menyalahkan itu. Yang namanya tradisi adat budaya itu belum tentulah sama, meski kita sesama Dayak. Tetapi pada umumnya Dayak Benua, Dayak Tunjung, Teboyan, Bentian, Lawangan, itu dipastikan mandau-mandau yang ada itu sama, karena kami satu rumpun, itu pasti ada anak pisau. Nah, terus selain itu empu, adakah mandau yang ada anak pisau? Ada saudara-saudara kita yang lain, empu nggak usah menyebutkan, takut nanti empu salah menyebutkan itu. Tapi mandau di dalam tradisi kami benua, Tunjung atau Tonyoy maupun Bentian serta Towoyan, itu diharuskan, memang harus ada anak pisau dari mandau kerja sampai mandau tempilan. Karena mandau kerja atau mandau tempilan, anak pisaunya itu mempunyai peranan sama penting dengan bilah mandau yang ada untuk meraut, untuk membelah rotan seperti ini. Kasih gambaran sedikit buat teman-teman. Kalau seumpamanya kita mau membelah rotan, nggak mungkin kan kalau kita memakai mandau, tentunya kita memakai pisau seperti ini. Nah teman-teman bisa melihat semua. Nah ya kan, nah baru kita buka ini. Nah terus kita untuk meraut rotan ini, merapikan, kita pasti memakai anak pisau. Nah seperti ini, empu kasih gambaran contoh sedikit. Wah agak susah ini, nggak terlihat. Nah seperti itu. Nah teman-teman, itulah gambaran tentang fungsi anak pisau.
Terus besarnya batangan anak pisau ini sebesar apa? Paling standar itu perkiraan sebesar telunjuk saudara. Nah, itu sudah standar dan bagus, itu sudah sebesar telunjuk ini untuk batangan ini. Terus kalau lebih kecil lagi empu bisa nggak apa, tergantung bilahnya ini. Kalau dia kecil ya dia mungkin lebih kecil lagi seperti itu. Dan ini tangkainya ini untuk motif di sini bermacam-macam tergantung tipe jenis mandaunya itu, karena semuanya itu nggak mesti sama, dia lain-lain ya seperti itu. Dan untuk yang ini kalau tidak ulin biasanya bangris untuk gagang anak pisaunya. Kalau tidak bangris bambu juga boleh, ada bambu yang pendek luasnya itu bambu apa namanya, lupa namanya itu bisa juga. Terus kayu gading dan kayu-kayu lainnya nggak ada masalah untuk anak pisau, bagus. Memang yang lebih populer itu bangris, ulin dan kayu gading, jenis gading lah pokoknya. Untuk anak pisau itu yang paling populer tuh. Tapi yang lain juga boleh dipakai untuk anak pisau. Nah, kira-kira hanya seperti itu untuk semua saudaraku. Semoga saja sore ini tentang anak pisau bisa menjawab request dari temanku semua. Meski apa yang ku sampaikan ini belum tentu menjadi 100% dan bisa memuaskan, tapi paling enggak semoga ini menjadi sesuatu hal yang sedikit terang tentang anak pisau itu seperti apa, fungsinya seperti apa. Jadi pertanyaan selama ini agak berkurang seperti itu. Pada akhir kata empu akhiri dulu perjumpaan kita pada sore ini, dan tak lupa empu ucapkan semua saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei, dan saudaraku di luar negeri, selamat menjelang tahun baru. Salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.